Jadi dalam pengetahuan yang saya dapatkan, Adam dulu dibikin Tuhan, terus ditiup kepalanya sehingga berakal, kemudian ditiup dadanya sehingga punya hati nurani, kemudian ditiup syahwatnya. Hidup manusia, adanya negara, adanya sistem sosial, adanya kebudayaan atau apapun, sebenarnya adalah untuk menentukan manajemennya gimana ini, antara akal sama hati nurani sama syahwat ini, yang primer mana, yang ketua mana, yang wakil mana, yang bahaya mana, yang baik mana. Kalau keliru kita memanage tiga hal ini, maka manusia gagal menjadi manusia. Saya ingin tanya sama bapak-bapak, di antara ini akal, hati sama syahwat itu pemimpinnya yang mana bapak? Yang punya kehendak itu syahwatnya apa hatinya apa pikirannya? Yang punya kehendak hatinya. Kemudian akal membantu hati untuk membatasi diri. Nek karepe hati kan rabi 10. Korupsi saoke-oke gitu ya. Gawe kelambi 10 gitu ya. Punya mobil banyak. Kalau maunya hati kan tidak terbatas, karena hati itu dia bersifat kayak api. Dan api itu membara kalau syahwat mempengaruhi dia. Jadi antara akal, pikiran, hati itu ada sistem kontrol. Pikiran ini aslinya dia cuma otak, tapi karena ditiup oleh gelombang elektromagnetiknya Tuhan di atas ubun-ubun sini, maka dia punya fungsi software sehingga dia bisa berpikir. Jadi otak adalah pikiran adalah akal adalah otak yang ditiup oleh kehendak Tuhan sehingga dia bisa punya fungsi berpikir. Kambing juga punya otak tapi tidak mendapat tiupan hidayah dari Tuhan, maka kambing tidak bisa berpikir. Kan gitu kira-kira ya. Nah, gunanya berpikir adalah menentukan regulasi-regulasi, menentukan batasan-batasan. Kalau jadi manusia diberi kebebasan, tujuannya adalah untuk memahami batasannya. Kalau orang tidak mengerti batasnya, dia akan hancur dengan sendirinya. Maka akal gunanya adalah untuk menemani hati supaya hatinya punya batasan. Nek karpe ki yo bar dadi gubernur apa bupati ki yo, nek iso yo pindho, nek bar pindho yo bojone, bar bojone yo besane, bar besane yo ponakane, pokoknya terus lah. Dia caranya 2014 iki partai yang berkuasa harus naik dari 7,5% konstituennya. Kalau sampai tidak naik dari 7,5%, insya Allah pemilu diusahakan untuk batal. Nah, supaya naik, maka partai-partai oposisi, partai yang besar, yang lain, terutama PDIP sama Golkar, harus dicari tokoh-tokohnya yang punya masalah dan dicoba dilaporkan ke KPK untuk diseret ke dalam penjara. Jadi akan ada TOTO, target-target operasi yang sangat besar-besaran dari sekarang sampai Maret yang akan datang. Tokoh-tokoh yang Anda kagumi tiap hari di televisi, di koran-koran, mereka adalah juga target-target operasi. Tujuannya adalah supaya dua pesaing ini tidak bisa apa-apa sehingga yang berkuasa ini bisa naik konstituennya. Itu semua adalah syahwat, yaitu ketika pikiran tidak mampu menemani hatinya sehingga syahwatnya yang akhirnya berkuasa atas hatinya. Saya nggak akan panjang lebar berceramah mengenai ini, pokoknya intinya itu saya tanya sama sampean. Menurut sampean politik kita sekarang itu yang mimpin ininya apa ininya? Ngono ya, gampangane lah. Ngono lah wis. Bangane ilmiah-ilmiah wis. Syahwat itu tidak hanya seks, syahwat itu segala sesuatu yang tidak proporsional. Segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang seperti api sifatnya, bukan seperti air, bukan seperti benda padat. Karena kalau api itu tidak ada ukurannya. Sebatang korek api saya bakarkan ke karpet ini, seluruh karpet terbakar, seluruh panggung terbakar, seluruh gereja terbakar, selanjutnya seluruh Semarang terbakar, bisa jadi seluruh Pulau Jawa terbakar, dan berarti seluruh dunia bisa terbakar hanya oleh sebatang korek api. Itulah sifatnya hati, apalagi kalau dipengaruhi oleh syahwat. Menurut sampean Indonesia sekarang dipimpin oleh nurani apa oleh akal sehat apa oleh syahwat? Ah, jelas ya. Jadi nek digambar iku ndase iki syahwat. Ah, sing pinter ngelukis sesuk dilukis ya. Nah. Syahwat itu segala syahwat itu keserakahan lah. Keserakahan.
orang yang tidak tahu batas gitu ya. Maka pikiran ini kan urusannya regulasi, urusannya memahami batasan-batasan. Ilmu pengetahuan gunanya adalah supaya manusia mengerti empan papannya.